Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya kalau sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum ketua kelas memimpin doa, anak-anak silahkan duduk siap, tangannya dilipat di atas meja ya. Nah, sudah rapi semua? Silakan ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillah, terima kasih ya ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran. Yang Ibu sebutkan namanya, silakan acungkan tangan yang tinggi sambil menjawab hadir Bu. Yang semangat ya, bisa? Oke, Ibu mulai ya. Absen 1, hadir. Absen 2, ada. Absen 3, hadir. Absen 4, ada. Absen 5, hadir. Alhamdulillah ya anak-anak Ibu hadir semua, sehat semua, ceria semua, semangat semuanya. Semoga ceria dan semangatnya sampai akhir pembelajaran ya. Nah, lalu ingat ya anak-anak, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ada yang tahu apa itu 3M? Iya, 3M merupakan singkatan. M yang pertama yaitu menjaga jarak. Baiknya anak-anak untuk tidak datang ke tempat-tempat yang sekiranya akan menimbulkan keramaian atau kerumunan. Lalu M yang kedua adalah memakai masker. Salah satu masker yang boleh digunakan adalah masker medis. Nah, lalu M yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tapi jika anak-anak tidak menemukan sabun dan air yang mengalir, anak-anak bisa menggunakan hand sanitizer sebagai penggantinya. Itu ya. Kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada agar kita terhindar dari paparan virus corona. Nah, selanjutnya mari kita simak video berikut ini dan bernyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Hari Merdeka. Bagus semangatnya anak Ibu, semangatnya udah luar biasa. Tapi ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar banyak hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang alat komunikasi tulisan. Lalu kita juga akan mencari tahu produk-produk teknologi komunikasi. Nah, kita juga akan mencari kalimat utama di setiap paragraf dan membuatnya menjadi sebuah ringkasan. Yang terakhir, kita akan belajar tentang memahami perbedaan satu sama lain. Udah siap untuk belajar hari ini? Kita mulai ya. Yuk kita buka bukunya. Anak-anak, di masa seperti sekarang ini, jika kita ingin berkomunikasi dengan teman kita, saudara, ataupun nenek dan kakek yang berada sangat jauh sekali dengan kita, sangatlah mudah. Dengan adanya telepon seluler, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berkirim pesan singkat, lalu kita bisa menelepon, bahkan kita bisa melakukan panggilan video. Tentunya patut kita syukuri dengan adanya alat bantu dapat mempermudah komunikasi. Alat komunikasi ada yang berbentuk tulisan dan ada yang berbentuk lisan. Untuk alat komunikasi yang berbentuk lisan, contohnya adalah telepon. Nah, untuk alat komunikasi yang berbentuk tulisan, mari kita baca teks terlebih dahulu. Ada di halaman 144 ya, teks dengan judul alat komunikasi tulisan. Nah, di sana ada 4 paragraf. Ibu mau ada 4 orang siswa yang membacakan. 1 orang membaca 1 paragraf saja. Siapa yang mau membaca paragraf 1? Boleh absen 3, silakan. Bagus, absen 3. Terima kasih ya. Ibu ulangi membaca paragraf 1-nya. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, paragraf kedua. Siapa yang mau membacakan? Ya, boleh absen 5. Silahkan. Terima kasih absen 5. Bagus membacanya. Ibu ulangi ya. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman.
biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Selanjutnya, paragraf 3. Ada yang mau dibacakan? Boleh absen 15, silakan. Bagus, absen 15. Terima kasih ya, Ibu ulangi. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Yang terakhir, paragraf 4, ada yang mau membacakan? Boleh absen 20, silahkan. Bagus, terima kasih ya absen 20, Ibu ulangi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini, kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Ya, itu tadi teks yang berjudul alat komunikasi tulisan. Apa anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang teks tersebut? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke halaman 145. Di sana ada tugas melingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ibu tulis terlebih dahulu ya. Ini ya, melingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh. Baca tulisannya. Baca ya. Di sana ada apa saja? Ada surel, daun lontar, ada pesan singkat atau SMS ya. Lalu ada surat, ada ponsel, ada amplop, ada komputer, ada internet, dan buku. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Ibu akan memperlihatkan apa itu surel, apa itu daun lontar, apa itu pesan singkat atau SMS. Nah, seperti ini ya tampilan surel atau surat elektronik. Nah, ini tampilan depannya seperti ini. Lalu di sini ketika kita akan berkirim pesan, lalu ini fitur-fiturnya. Nah, sekarang ada fitur yang terbaru ya dari surat elektronik ini, yaitu melakukan panggilan video. Nah, lalu daun lontar. Daun lontar ini pada zaman dahulu digunakan sebagai pengganti kertas. Ya, kalau sekarang sudah menggunakan kertas, tapi kalau zaman dulu menulisnya di atas daun lontar. Nah, lalu yang ketiga ada pesan singkat atau SMS. Nah, seperti ini ya. Tampilan pesan singkat atau SMS. Ini ada SMS yang masuk, lalu ini adalah tampilan jika kita ingin mengirim SMS. Nah, lalu ada surat. Surat itu ada banyak macamnya, nanti kita akan belajar. Ini Ibu bahas sedikit ya. Ada surat yang resmi dan ada surat yang tidak resmi. Nah, untuk surat yang resmi sendiri, itu terdapat kop di atas surat. Nah, lalu maksud dan tujuan surat dikirim sangat jelas, rinci sekali. Lalu ada surat yang tidak resmi, seperti ini surat yang tidak resmi. Nah, kalau surat yang tidak resmi, isinya itu apakah akan mengutarakan kerinduan terhadap temannya, atau ingin bertemu dengan kakek neneknya, atau menanyakan kabar saudaranya, seperti itu. Di sini tidak ada kop surat, tetapi di sini dituliskan siapa pengirimnya dan kepada siapa dikirimnya. Lalu yang kelima ada ponsel. Nah, seperti ini ya, ponsel zaman sekarang yang bisa melakukan panggilan video, melakukan telepon, berkirim file penting melalui berbagai aplikasi. Nah, lalu ada amplop. Ini ya contoh amplop. Nah, ini contoh amplop yang biasanya digunakan untuk surat resmi. Nah, ini contoh amplop yang digunakan untuk surat tidak resmi. Lalu ada komputer. Nah, ini tampilan komputer dari masa ke masa seperti ini. Ini komputer tampilan masa sekarang, tipis ya. Tapi kalau misalnya kita lihat komputer zaman dulu itu sangat tebal dan sangat berat sekali ya. Nah, seperti ini perubahannya. Lalu ada internet. Nah, internet adalah jaringan yang digunakan alat bantu komunikasi. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada buku. Ya, seperti yang Ibu gunakan. Nih, buku. Nah, setelah anak-anak mengetahui ke-9 benda yang berhubungan dengan komunikasi, kita bisa menjawab pertanyaan di papan tulis. Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Kita tulis dulu ya tadi ke-9 bendanya ya. Yang pertama itu surel. Buku. Nah, karena anak-anak sudah mengetahui ke-9 benda, maka kita bisa menjawab.
Mana saja jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi? Yang pertama, surel. Apakah surel termasuk produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi? Iya, benar sekali. Surel termasuk. Lalu yang kedua ada daun lontar. Apakah daun lontar termasuk ke jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi? Tidak ya. Bukan. Nah, lalu pesan singkat SMS. Apakah termasuk? Iya, kita lihat ya. Betul sekali, hebat anak-anak ibu. Nah, lalu surat. Apakah surat termasuk dalam jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi? Iya. Oh, salah, bukan ya. Surat tidak termasuk jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ponsel ini termasuk. Nah, tadi kita silang ya. Amplop apakah termasuk? Tidak. Kita silang ya. Komputer. Iya. Kali-kali. Nah, internet apakah termasuk juga ke dalam produk teknologi komunikasi? Iya. Kali-kali ya. Yang terakhir, buku apakah termasuk? Tidak. Kita silang ya. Maka, jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi diantaranya yaitu ada surel, pesan singkat atau SMS, ponsel, komputer, dan internet. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Baik. Selanjutnya, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita kembali ke teks bacaan alat komunikasi tulisan. Karena kita akan membuat ringkasan dari teks tersebut. Nah, sebelum membuat ringkasan dari teks tersebut, kita harus mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Coba, ada yang tahu kalimat utama dari paragraf 1? Ya, boleh, silakan yang ketiga. Benar sekali, kalimat utama dari paragraf 1 yaitu sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Nah, ini ya kalimat utama paragraf 1. Lalu ada yang tahu kalimat utama dari paragraf kedua? Boleh absen 1. Iya, tepat sekali. Surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Ini ya kalimat utama paragraf 2. Lalu ada yang tahu kalimat utama dari paragraf 3? Boleh absen 21. Tepat sekali. Hebat ya anak-anak ibu. Kalimat utama dari paragraf 3 yaitu pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Nah, ini ya kalimat utama dari paragraf 3. Lalu ada yang tahu kalimat utama dari paragraf 4? Ayo siapa? Ya, boleh absen 2. Wah, jawabannya kurang tepat ya, absen 2 ya. Ada yang mau mencoba lagi? Siapa? Boleh absen 4. Ya, tepat sekali jawaban absen 4. Kalimat utama dari paragraf keempat adalah kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, silakan anak-anak tulis di buku masing-masing kalimat utama dari setiap paragraf. Kalau misalnya tadi ada yang salah, silakan dibenarkan ya. Bagaimana? Sudah? Iya, bagus. Nanti dikumpulkan ya. Simpan terlebih dahulu di atas mejanya. Nah, ini Ibu sudah menyusun kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, ketika sudah disusun seperti ini jadilah sebuah ringkasan dari teks yang berjudul alat komunikasi tulisan. Seperti ini ya ringkasannya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, absen 3 bertanya apa? Ya, absen 3 tadi bertanya, Ibu, apakah kalimat utama selalu ada di awal paragraf? Jawabannya tidak, karena kalimat utama bisa berada di awal paragraf, bisa berada di tengah paragraf, dan bisa berada di akhir paragraf. Seperti itu ya, absen 3. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu mau membagi tugas, tapi ini tugas berkelompok. Kalau minggu kemarin kan sudah Ibu bagi sesuai dengan absen ya. Nah, maka minggu ini Ibu akan membagi kelompok berdasarkan tempat duduk. Ya, barisan sini kelompok 1, barisan ini kelompok 2, baris ini kelompok 3, dan baris ini kelompok 4. Silahkan duduk melingkar. Ya, sudah? Sebelum Ibu beritahu tugasnya, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Ceritanya yaitu Siti dan kawan-kawan yang sedang mengerjakan tugas kelompok dan membagi-bagi tugas kelompoknya.
Yang pertama yaitu Siti pandai mengoperasikan internet, sehingga tugas Siti adalah mencari informasi melalui internet tentang alat teknologi komunikasi. Lalu yang kedua, Dayu pandai membaca, sehingga tugas Dayu adalah membaca majalah atau buku untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang alat teknologi komunikasi. Selanjutnya, Lani pandai mengoperasikan telepon seluler. Tugas Lani dalam kelompok adalah menelpon teman, saudara, paman, bibi, dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang alat teknologi komunikasi. Lalu, Udin pandai membuat ringkasan, sehingga tugas Udin adalah meringkas informasi yang diberikan oleh teman-temannya yang telah dicari melalui internet, buku atau majalah, dan menelepon teman, saudara, atau yang lainnya. Selanjutnya, Edo pandai menulis, sehingga tugas Edo dalam kelompok yaitu menulis ringkasan yang telah dibuat Udin. Lalu yang terakhir, Beni pandai menggambar, sehingga tugas Beni dalam kelompok adalah menggambar yang memperjelas ringkasan yang telah dibuat Edo. Seperti itu. Selanjutnya, anak-anak silahkan tuliskan dalam bukunya kemampuan khusus apa yang dimiliki oleh diri sendiri dan dimiliki oleh teman kelompoknya. Lalu dibuat cerita seperti cerita yang Ibu bacakan tadi. Bisa? Bagus, silahkan dikerjakan. Lalu ada tambahan lagi. Anak-anak silahkan mendiskusikan 2 pertanyaan yang akan disebutkan. Pertanyaan pertama, apakah kemampuan setiap orang sama? Nah, lalu pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Nah, silahkan diskusikan. Nanti setiap kelompoknya maju ke depan ya untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya. Bisa? Ibu beri waktu 10 menit ya. Bagaimana? Apakah sudah tugasnya? Nah, baik, kalau sudah semua, Ibu akan undi dari kelompok 3. Kelompok 3 silahkan maju ke depan untuk mengkomunikasikan hasilnya. Beritahu teman-temannya apa yang didapat dari hasil diskusi. Ya, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu yang pertama, kemampuan setiap orang itu berbeda-beda, tapi kita tidak boleh bertengkar karena perbedaan tersebut. Justru kita harus menghasilkan kerjasama yang bagus karena terdapat perbedaan kemampuan di setiap orang. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mari kita ulas pembelajaran hari ini. Coba, hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, tadi kita belajar tentang alat komunikasi tulisan ya, dengan membaca teks. Bahwa kalau zaman dulu itu komunikasinya melalui surat. Suratnya juga zaman dulu ditulis dengan daun lontar. Seperti itu. Lalu kita sudah belajar apa lagi? Iya, kita sudah mencari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Lalu kita sudah membuat ringkasan. Lalu apa lagi? Iya, tepat sekali. Kita sudah berdiskusi tentang perbedaan ya, untuk lebih bisa belajar menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, anak-anak, silakan nanti di rumah dengan orang tua, ajak orang tua untuk mengunjungi sanak saudara. Tapi kan nanti anak-anak bertemu dengan paman, bibi, saudara yang lain, tanyakan, paman, apa kemampuan khusus yang paman miliki? Seperti itu. Lalu tanyakan hal seperti itu juga pada bibi dan pada saudara anak-anak semua. Bisa ya? Dari situ anak-anak akan memahami bahwa memang setiap orang ini memiliki kemampuan yang berbeda, tapi perbedaan tersebut tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Nah, tapi sebelum ketua kelas memimpin doa, anak-anak silakan bereskan dulu bukunya, masukkan ke dalam tas. Ya, sudah rapi semua. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas. Anak-anak, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan, jaga terus kesehatannya, dan kita bisa berjumpa lagi di esok hari. Hati-hati pulangnya, anak-anak yang dijemput oleh orang tuanya bisa tunggu dulu di kelas, sampai orang tuanya menjemput. Ya, terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.